Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Fadlika, NPM 1905081007 dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur Bangunan Gedung. Di video ini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan saya yang berjudul penghawaan rumah tinggal. Yang pertama ada penghawaan pada rumah tinggal, adalah suatu usaha pembaruan udara dalam ruang melalui penghawaan buatan maupun penghawaan alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan di dalam ruang. Selanjutnya, penghawaan pada rumah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penghawaan alami dan penghawaan buatan. Penghawaan alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka seperti ventilasi atau biasa disebut juga lubang angin, jendela, dan pintu yang dapat dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada penghawaan buatan. Penghawaan buatan adalah sistem pengaliran udara dari tempat atau ruang ke suatu tempat yang lainnya dengan bantuan alat elektronik. Contohnya itu seperti AC, kipas angin, atau biasanya blower kalau di kamar mandi, ya dengan bantuan alat intinya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah site location dari lokasi pengamatan saya yang berada di Jalan Ratu Dibala, Gang Cempaka 3, nomor 78, dengan luas tanah kurang lebih 59 meter. Arah tampaknya ke depan ke 215 derajat barat daya, belakang 47 derajat timur laut, kanan 306 derajat barat laut, dan kiri 142 derajat tenggara. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi cahaya matahari. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ini akan berpengaruh pada suhu ruangannya nanti, sehingga menurut saya ini harus dijelaskan di awal. Bisa dilihat pada gambar, kalau matahari itu terbit pada belakang. Nah, matahari terbit dari bagian belakang rumah dan tenggelam pada bagian depan. Pada saat pengamatan, matahari berada di bagian belakang rumah. Jadi berada di daerah sini. Jam 8 sampai dengan jam 10. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah denah dari rumah tinggal saya atau dari tempat pengamatan saya. Bisa dilihat dari gambar samping. Ada kamar, ruang tamu, kamar depan, ruang keluarga, dan dapur, WC. Pada rumah ini terdapat 3 akses udara di bagian depan, yaitu yang pertama ruang tamu, ada pintu, jendela, dan ventilasi. Yang kedua ada kamar depan, ada jendela dan ventilasi. Dan di dapur ada pintu dan ventilasi. Pada bagian sebelah kiri terdapat satu akses udara pula melalui ventilasi yang berada di kamar belakang. Jadi ini nih yang saya tunjukkan dengan panah ini. Tuh. Oke, kita lanjut. Selanjutnya penghawaan pada bagian depan. Pada bagian depan terdapat 3 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar, dan dapur. Pada setiap ruangan ini terdapat akses untuk masuknya udara, sehingga cukup untuk menunjang kenyamanan saat beraktivitas di dalam rumah. Namun, karena pada ruang lain tidak memiliki akses udara yang baik, sehingga akses udara dibebankan kepada 3 akses depan. Jadi, contoh di samping ini adalah contohnya ya. Jadi, ini adalah ruang tamu, kamar depan, dan dapur. Bisa dilihat kalau di ruang tamu dia ada pintu dan 2 jendela. Kalau di kamar depan dia ada 1 jendela dan di dapur ada 1 pintu. Oke, kita next. Waktu pengamatan ini adalah minggu pertama.
Hari Sabtu 6 November 2021, waktunya jam 8 sampai jam 10, kondisi cuacanya cerah berawan. Hal yang diamati penghawaan pada rumah tinggal dan jalur masuk udara pada rumah tinggal. Yang pertama adalah ruang tamu. Pada ruangan ini, suhu ruangan cukup dingin karena pengamatan dilakukan pada pagi hari hingga menjelang siang, sehingga penghangatan dari matahari belum begitu optimal. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar di samping, kalau udara itu masuk dari depan. Ini adalah depan rumah dan masuk ke dalam sini, dan sini adalah ruang tamunya. Gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah tabel analisa ruang tamunya. Nama ruang tamu, ukuran ruangannya 4 kali 3 meter, pengamatannya jam 8 sampai jam 10, kondisi cuacanya berawan. Jenis bukaannya ada 3 jenis, yaitu jendela ada 2, pintu ada 1, ventilasi ada 7. Aktivitasnya adalah pengamatan. Suhu ruangan 28 sampai 29 derajat Celcius. Alat ukur suhunya adalah termometer kayu. Pakaian yang digunakan saya pada saat pengamatan yaitu kaos dan celana pendek. Kondisi angin 8 km per jam itu dilihat dari kondisi perkiraan cuaca. Angin pada ruangan terasa pelan. Dan media pembanding yang saya gunakan untuk merasakan angin tersebut adalah pakaian dan kulit. Selanjutnya ada kamar depan. Pada kamar depan, kondisi suhu ruangan masih tergolong dingin, namun tidak sedingin ruang tamu karena kondisi ukuran ruangan yang lebih kecil dan banyaknya furnitur seperti lemari, kasur, dan lain-lain. Dan ini adalah tabelnya, tabel analisanya. Nama ruangannya kamar depan, ukuran ruangannya 3 kali 3 meter. Waktu pengamatan jam 8 sampai jam 10. Kondisi cuacanya berawan, jenis bukaannya jendela 1, ventilasi 2, aktivitasnya pengamatan. Suhu ruangan 28 sampai 29 derajat Celcius. Alat ukur suhu termometer kayu, pakaian, kaos dan celana pendek. Kondisi angin 8 km masih sama ya, karena ini masih di minggu yang pertama, jadi sama semua sampai ke ruangan yang akhir-akhir. Ya, angin pada ruangan ini terasanya pelan ya. Pada ruangan terasa pelan dan media pembandingnya masih tetap sama yaitu pakaian dan kulit. Nah, selanjutnya ada dapur. Suhu ruangan pada dapur tergolong nyaman walaupun tidak seperti ruang lainnya, namun masih normal. Hal ini karena ukuran ruangan yang sempit ditambah aktivitas yang dilakukan adalah memasak, sehingga kondisi ruangan yang seharusnya dingin pada saat mendung dan hujan menjadi lebih hangat. Tabelnya yang pertama nama ruangannya dapur, ukuran ruangannya 5 kali 1,5, ya jadi dia memanjang bukannya melebar gitu. Waktu pengamatan jam 8 sampai jam 10 masih sama, kondisi cuaca masih sama, jenis bukaannya pintu 1, ventilasi 3, aktivitasnya pengamatan dan memasak. Suhu ruangannya adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Dia lebih tinggi dari ruangan lain karena pada ruangan ini aktivitas yang dilakukan adalah memasak. Alat ukur suhunya ada termometer kayu, pakaiannya masih sama, kondisi anginnya masih sama, dan angin pada ruangan ini di sini cukup kuat karena pada saat pengamatan itu pintu dibuka ya, karena kan sedang memasak, jadi pintu harus dibuka agar sirkulasi udaranya masih bisa mengalir dengan baik gitu. Jadi ada pergantian udara dari dalam keluar, dari luar ke dalam gitu. Selanjutnya ada kamar belakang. Pada kamar belakang kondisi suhu ruangan masih nyaman untuk beraktivitas karena matahari masih berada di belakang dan tidak mengenai tembok ruangan pada saat pengamatan. Oke, kita lanjut. Tabel analisa kamar belakang. Nama ruangannya kamar belakang, ukurannya 3 meter kali 2,8 meter, waktu pengamatan 8 sampai 10. Kondisi cuacanya berawan, jenis bukaannya ventilasi kecil, aktivitasnya pengamatan. Suhu ruangan 28 sampai 29 derajat Celcius, alat ukur suhunya termometer kayu, pakaiannya masih sama, kondisi anginnya masih sama. Angin pada ruangan tidak terasa. Kenapa? Karena ruangan ini berada di belakang, yang tadi kata saya cuma ada 3 ventilasi kecil, dan ventilasi itu terbuat dari paralon yang ukurannya sekitar 8 sampai 10 cm diameternya mungkin.
itu jadi menurut saya kurang untuk sirkulasi ruangan itu kurang, sehingga angin pada ruangan itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi itu. Kita lanjut. Yang terakhir ada ruang tengah. Kondisi suhu pada ruang tengah masih cukup nyaman untuk dipakai beraktivitas karena letaknya yang berada di tengah rumah sehingga terbantu oleh ruangan di sekelilingnya sehingga memberikan kesan luas. Oke, kita lanjut. Tabel analisa ruang tengah. Nama ruangan ruang tengah, ukuran ruangannya 3 kali 3,5 meter. Pengamatannya sama, kondisi cuacanya juga sama, jenis bukaannya ada pintu 3. Pintu ini yang mengarah ke setiap ruangan ada di depan, aktivitasnya pengamatan dan nonton TV. Suhu ruangannya 27 sampai 28 derajat Celcius, alat ukurnya masih sama, pakaiannya juga sama. Kondisi angin masih sama, dan angin pada ruangan ini terasa pelan. Hal ini karena dia berada di belakang dan tidak ada bukaan langsung yang mengarah keluar, sehingga angin ini hanya memperoleh dari ruangan-ruangan yang berada di depan seperti ruang tamu, dapur, dan kamar depan. Kita lanjut ke minggu kedua. Sabtu 13 November 2021, waktu pengamatannya jam 8 sampai jam 10 masih sama. Kondisi cuacanya mendung dan beberapa kali gerimis kecil. Hal yang diamati pengamatan pada rumah tinggal, jalur masuk cahaya pada rumah tinggal, sama ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke ruang tamu lagi. Pada ruang tamu, udara dapat masuk melalui 2 buah jendela dan 1 buah pintu yang mengarah ke depan, ditambah dengan 7 ventilasi kecil. Pada ruangan ini, suhu ruangan cukup dingin karena kondisi cuaca yang sedang mendung dan pengamatan dilakukan pada pagi hari hingga menjelang siang, sehingga penglihatan dari matahari belum begitu optimal. Oke, jadi dia tidak terlalu tidak panas ya, tidak panas karena kondisi cuacanya mendung, gerimis, reda kayak gitu. Oke, kita lanjut. Tabel analisa ruang tamu. Ruang tamu ukurannya sama ya, hanya ini kondisi cuacanya mendung. Kalau yang tadi itu berawan ya. Ya, berawan, ini mendung. Mendung plus gerimis ya, mendung plus gerimis. Aktivitasnya pengamatan, suhu ruangannya 27 sampai 28 derajat Celcius. Alat ukurnya sama. Pakaiannya juga masih sama karena ini kan masih termasuk pagi ya, jam 8 sampai jam 10 itu apalagi di hari libur ya kan, hari Sabtu itu, jadi masih aktivitasnya dalam rumah gitu. Jadi pakaian yang digunakan masih sejenis lah gitu. Kondisi anginnya di sini 9 km per jam, itu dilihat dari ramalan cuaca. Angin pada ruangan ini pelan, karena di luar itu nggak terlalu kencang anginnya. Jadi yang masuk ke dalam juga kan pasti ada penurunan kecepatan angin, jadi dia lebih pelan daripada yang di luar. Oke, kita lanjutkan ke kamar depan. Pada kamar depan kondisi suhu ruangan masih tergolong dingin, namun tidak sedingin ruang tamu karena kondisi ukuran ruangan yang lebih kecil dan banyaknya furnitur seperti lemari, kasur, dan lain-lain. Ukurannya dan ini tabelnya masih sama, hanya kondisi cuacanya mendung, jenis bukaannya masih sama, pengamatannya juga masih sama, suhu ruangannya 28 derajat Celcius. Mungkin kalau yang seterusnya bakal sama semua ya di tabel ini. Hanya paling perbedaannya di suhunya, di setiap hari kan mungkin ada perubahan 1 derajat, 2 derajat, atau mungkin ya tergantung dengan kondisi cuacanya pada saat itu. Dan kondisi angin pasti berubah setiap harinya, walaupun tidak berubah banyak, mungkin berubah 1, 2, atau kalau misalnya hujan biasanya lebih kencang anginnya. Kondisi anginnya 9 km per jam, angin pada ruangannya pelan. Selanjutnya ada dapur. Pada dapur, suhunya tergolong normal. Hal ini karena ukuran ruangan yang sempit ditambah aktivitas yang dilakukan adalah memasak, sehingga kondisi ruangan yang seharusnya dingin pada saat mendung dan hujan menjadi lebih hangat. Tabel analisanya, suhu ruangannya 28 sampai 29 derajat Celcius. Kecepatan anginnya masih sama dan angin pada ruangan ini cukup kuat. Dia kuat karena seperti yang tadi saya jelaskan, dia pintunya dibuka.
Kamar belakang. Pada kamar belakang, kondisi suhu ruangan masih nyaman untuk beraktivitas karena meskipun pada ruangan ini sangat minim bukaan penghawaan, namun matahari masih berada di belakang dan tidak mengenai tembok ruangan pada saat pengamatan. Tabel analisa kamar belakang. Nama ruangannya kamar belakang, ukuran ruangannya sama ya, masih sama semua, hanya suhu ruangannya 28 sampai 29 derajat Celcius, menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Oke, pakaiannya masih sama, kondisi anginnya sama, angin pada ruangan juga pelan, karena di luar pelan. Ruangan tengah, selanjutnya ruang tengah. Kondisi suhu pada ruang tengah masih cukup nyaman untuk dipakai beraktivitas karena letaknya berada di tengah rumah, sehingga terbantu oleh ruangan dan sekelilingnya, sehingga memberikan kesan luas. Namun, jika semua pintu pada ruangan sekitar ruang keluarganya ditutup semua, jadi kan ada 3 pintu tuh, 3 pintunya kita tutup semua. Kalau 3 pintu itu kita tutup semua, dia jadi nggak ada udara yang masuk gitu. Itu akan menyebabkan sedikit panas. Namun walaupun ditutup semua, dia tidak akan panas banget banget panas gitu dan tidak memerlukan seperti kipas angin atau AC karena dia tertutup oleh tetangga belakang. Tabel analisa ruang tengah. Suhu ruangannya 27 sampai 28 derajat Celcius. Angin pada ruangan pelan. Kita lanjut ke minggu ketiga, Sabtu 20 November 2021. Waktunya masih sama seperti yang tadi, 8 sampai jam 10, kondisi cuaca cerah, hal yang diamati juga masih sama. Ruang tamu, pada ruangan ini, suhu ruangan tergolong normal. Hal ini karena kondisi cuaca yang cerah dan ruangan memiliki jalur akses udara yang baik. Sehingga walaupun kondisi cuaca yang terik di ruangan, ruang tamu tetap bisa nyaman dipakai beraktivitas. Selanjutnya ada tabelnya. Masih sama. Hanya saja kondisi cuacanya yang berbeda. Di sini kondisi cuacanya cerah, aktivitas juga masih sama. Suhu ruangannya 28 derajat Celcius. Kondisi anginnya di sini cukup kencang karena tidak tahu kenapa dia pada hari itu anginnya cukup kencang gitu. Malah memang kalau di sini tuh dia tuh kalau mendung biasanya anginnya melambat gitu. Jadi seperti kayak sumuk gitu ya. Tapi kalau misalnya panas itu angin itu cukup kencang karena di samping itu dia ada masjid dan sedikit terbuka areanya. Jadi angin itu tidak ada yang memecah angin gitu. Jadi tidak ada bangunan yang untuk memecah angin gitu ke dalam rumah. Jadi langsung mengenai rumah gitu. Kita lanjut ke kamar depan. Pengawaan. Maaf kondisinya sedikit berisik ya karena di pinggir jalan. Penghawaan. Kondisi ruangan pada kamar depan tergolong cukup hangat. Hal ini karena kondisi ruangan yang sempit ditambah dengan banyaknya furnitur yang berada di dalam kamar, sehingga pada kondisi cuaca yang cerah atau terik, suhu ruangan terasa hangat. Namun masih cukup nyaman dipakai beraktivitas karena adanya akses masuk udara yang berasal dari 1 jendela dan 2 ventilasi udara. Tabelnya, kondisi cuacanya cerah dan suhu ruangannya 28 derajat Celcius. Angin pada ruangannya pelan. Kenapa di sini masih pelan? Karena ini ya, apa namanya, bukaannya tidak terlalu banyak seperti pada ruang tamu ya, hanya mengandalkan jendela dan kalau jendela itu ditutup tidak ada angin yang kencang untuk masuk. Jadi anginnya hanya dari ventilasi dan ventilasi itu di atas ya. Jadi tidak langsung mengenai, jadi tidak terasa gitu. Oke. Dapur, suhu ruangan tergolong normal. Aktivitas dilakukan adalah memasak sehingga kondisi ruangan menjadi lebih hangat. Oke, nama ruangannya dapur, ukurannya 5 kali sama ya. Kondisi cuacanya cerah, aktivitas ini. Suhu ruangannya di sini 29 derajat Celcius. Dia sedikit agak lebih panas ya sebenarnya. Karena karena kondisi cuacanya yang cerah ditambah dengan aktivitasnya yang memasak sehingga udah panas tambah panas gitu kan. Angin pada ruangannya cukup kencang karena dibuka. Memang dapur ini hampir setiap saat dibuka gitu ya, jarang ditutup gitu. Dibuka walaupun cuma sedikit. Jadi angin itu biar bisa masuk memang
emang disengaja untuk dibuka supaya anginnya itu bisa masuk keluar lebih mudah gitu. Kamar belakang, kondisi suhu ruangan cukup terasa panas untuk beraktivitas, terutama saat mendekati pukul 10. Hal ini karena kurangnya ventilasi, ya kan? Karena ventilasinya kurang, jadi anginnya itu nggak bisa masuk ke dalam. Ditambah lagi cuaca yang cukup terik ya, cukup panas gitu. Apalagi mendekati jam 10 itu kan udah agak siang ya, bah, udah agak siang. Jadi dia terasa lebih panas. Tabel analisanya, jenis bukaannya ventilasi kecil 3, suhu ruangan 29 derajat Celcius. Memang di sini terlihatnya seperti kok suhunya cuma 27, 28, 29. Saya pun tidak mengerti dan saya juga baru mulai memahami ini gitu kan. Dan setelah saya coba dengan termometer kayu itu memang seperti itu suhunya. Saya juga tidak tahu apa itu emang termometer kayunya yang bermasalah atau bagaimana. Tapi kalau saya coba biasanya saya coba ditaruh tempat yang dingin gitu ya. Saya ingin coba saya taruh seperti di kulkas gitu, dia turun, artinya dia bekerja ya kan. Kalau tidak turun berarti dia tidak bekerja ya kan? Ruang tengah selanjutnya, kondisi suhu pada ruangan tengah sedikit lebih hangat dibandingkan biasanya, namun masih cukup nyaman untuk digunakan beraktivitas. Ini tabel analisanya, suhunya 28 derajat, anginnya pelan. Dan kita lanjut ke minggu keempat. Sabtu 27 November 2021, waktunya sama, tapi kondisi cuacanya di sini hujan. Hal yang diamati juga masih sama. Ruang tamu. Pada ruangan ini suhu ruangan dingin. Hal ini karena kondisi cuaca yang sedang hujan dan kondisi angin yang kencang yang masuk melewati bukaan-bukaan di ruangan ini. Tabel analisanya sama, hanya kondisi cuacanya yang berbeda. Aktivitasnya juga masih sama. Pengamatan, hujan, dan suhu ruangannya 27 derajat Celcius. Anginnya cukup kencang yang masuk dan yang di luar itu kencang karena kondisinya memang hujan dan cukup deras. Oke. Kamar depan kondisi suaranya cukup dingin juga karena kondisi cuacanya hujan. Tabel analisanya kondisi cuacanya hujan, pengamatannya aktivitasnya pengamatan, suhu ruangannya 27 sampai 28 derajat Celcius. Kondisi anginnya juga kencang. Di luar ya, tapi kalau di dalam di sini pelan karena jendelanya tertutup pada waktu saat pengamatan. Karena kan hujan kalau misalnya kita biar terbuka dan dia di dekat kena cipratan air gitu, kena percikan air gitu. Jadi ditutup. Suhu ruangan dingin karena kondisi cuaca hujan dan tidak ada aktivitas memasak di dapur. Pada saat pengamatan ini dapur. Analisanya pengamatannya sama, kondisinya sama. Suhu ruangannya 28 derajat Celcius. Kondisinya anginnya kencang, angin pada ruangan pelan. Pintunya tertutup ya pada saat ini karena hujan ya. Karena hujan jadi tidak ada tidak ada aktivitas memasak pada saat itu dan pintunya tertutup. Walaupun hujan, yang biasanya anginnya kencang gampang masuk gitu ya. Ini kan ditutup, jadi hanya mengandalkan ventilasi yang 3 di atas dan itu tidak terasa jika tidak dibuka pintunya. Tuh, oke, kita lanjut lagi. Ini ke kamar belakang. Kondisi suhu ruangan cukup dingin namun sedikit udara yang masuk ke dalam ruangan. Kita lanjut ke tabel. Kondisi cuacanya hujan, aktivitas pengamatan, suhu ruangannya 28 derajat Celcius. Pakaiannya sama ya. Ini pakaiannya sama semua karena kan bangun tidur ya. Ya sebenarnya bukan bangun tidur tapi kan masih pagi dan menjelang siang gitu. Dan itu hari Minggu tidak ada aktivitas ya kan. Seperti yang kata saya tadi. Angin pada ruangannya pelan, kondisi anginnya kencang. Nah, di sini kamar belakangnya itu di luar kencang tapi di dalam pelan karena tidak ada ventilasi yang cukup gitu, ventilasi kekecilan. Oke, kita lanjut. Ruang tengah, kondisi suhu ruangan pada ruang tengah lebih dingin dari biasanya. Hal ini karena kondisi cuaca yang sedang hujan. Ya, jadi kalau biasanya itu bisa panas dan kalau ditutup itu panas. Ini walaupun ditutup dia masih tetap terasa dingin karena kondisinya dingin ya, hujan. Jadi mungkin dari atapnya juga tidak ada panas gitu ya.
Di tabel analisanya, suhu ruangannya yang saya amati yaitu 28 derajat, angin pada ruangan pelan. Kenapa? Karena di dapur itu ditutup, di kamar depan ditutup, dan angin hanya dari ruang tamu gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir itu minggu kelima. Sabtu 4 Desember 2021. Waktunya masih sama, kondisi cuacanya juga masih sama hujan. Hal yang diamati itu penghawaan pada rumah dan jalur masuk udara. Pada ruang tamu, suhu ruangan sama seperti minggu kemarin, yaitu dengan dingin. Hal ini karena kondisi cuaca yang sedang hujan dan kondisi angin yang kencang masuk melewati bukaan-bukaan di ruangan ini. Oke, kondisinya sama. Ini masih sama semua. Anginnya juga masih kencang karena dibuka pintunya. Suhu ruangannya masih sepertinya sama seperti yang minggu kemarin, 27 derajat Celcius. Kamar depan, kondisi ruangan cukup dingin karena kondisi cuaca pada saat hujan. Tabel analisa kamar depan, kondisi kamarnya masih sama, kondisinya juga sama, hujan, cuacanya, aktivitas pengamatan, suhu ruangannya 27 sampai 28 derajat Celcius. Dan ini masih sama semua sih. Angin pada ruangannya pelan, jendelanya ditutup ya karena hujan juga kata saya tadi, kena percikan air. Dapur, suhu ruangan pada dapur merupakan satu-satunya ruangan yang tidak terlalu dingin dan memiliki suhu yang hangat, terutama pada saat dan setelah memasak. Nah, di sini anginnya cukup kencang. Bahkan sebenarnya bukan cukup kencang lagi, dia kencang ya kan. Karena ada aktivitas memasak. Ini maaf saya tidak tambahkan aktivitas memasak. Sebenarnya di sini ada aktivitas memasak. Jadi di minggu terakhir ini ada aktivitas memasak yang seharusnya pada saat hujan ruangan dapur itu dingin karena memasak, jadi suhunya naik gitu ya. Di sini sampai 28 sampai 29 derajat Celcius. Karena saya menggunakan termometer kayu, mungkin cara kerja termometer kayu itu kan ditaruh di tembok ya. Dan mungkin dia mengukur suhu temboknya kali ya. Saya juga tidak terlalu mengerti itu. Dan terbacanya di situ 28 hampir 29 lah gitu. Oke. Kamar belakang kondisi suhu ruangan cukup dingin namun sedikit udara atau angin yang masuk ke dalam ruangan. Tabel analisa belakang. Suhu ruangannya alat ukur ruangannya itu termometer kayu, pakaiannya kaos dan celana pendek, kondisi angin pada ruangan pelan. Oke, dan ruangan juga kondisi suhu pada ruang tengah lebih dingin dan biasanya karena kondisi cuaca yang sedang hujan. Dan ini juga masih sama. Oke, sekian video presentasi saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.